para partisip. Ini sedikit ya kita kenal dulu gitu ya dengan CGS, Center for Gender Studies. CGS ini sebenarnya sudah cukup lama ya usianya, sejak 7 April tahun 2012. Mungkin teman-teman yang pernah mengikuti CGS ataupun yang baru menyaksikan acara-acara di CGS. Nah, CGS sebenarnya concern di bidang atau di kajian-kajian seputar feminisme gitu. Nah, concernnya itu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai Islamic worldview, konsep-konsep Islam, terutama karena di bidang perempuan itu kita memperkenalkan tentang konsep-konsep kemuslimahan, mungkin seperti keluarga gitu ya, bagaimana perempuan di dalam Islam gitu. Nah, di CGS ini ada beberapa klaster, ada 5 klaster. Ada Islamic Studies, kemudian ada filosofi, ada sosial politik, ada bidang hukum, kemudian ada bidang keluarga juga. Gitu. Ini beberapa rangkaian atau kegiatan yang pernah diselenggarakan oleh CGS ya, di antaranya ya teman-teman bisa lihat juga. Ini di sosial medianya gitu, media sosialnya ada Facebook, ada Instagram gitu, ada webnya juga, tapi sepertinya belum ada TikToknya kalau generasi milenial gitu ya. Nah, kegiatan yang pernah dilaksanakan yaitu ada Coffee Level 1, Coffee Special berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan, ada Coffee Special Islamic Worldview, dan Coffee Level 2, isu-isu kontemporer dalam feminisme. Nah, terakhir ini adalah Coffee Level 2. Akan segera hadir ya Coffee Level 3, ya kita tunggu dan kita saksikan. Semoga teman-teman bisa bergabung di Coffee Level 3 nantinya. Nah, ini kegiatan-kegiatan CGS diantaranya yang tingkat internasional, ada international lecture, ada dengan Dr. Zara Faris dari UK. Kemudian hari ini bagian juga dari kegiatan CGS yaitu bedah buku oleh komunitas Calamiferitatis. Nah, ini diantaranya aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan oleh CGS. Ya, itu jadi sebagai informasi akan ada kegiatan Coffee 3. Nanti teman-teman bisa daftar langsung ke teman-teman CGS berikutnya. Oke, mungkin langsung saja ya untuk hari ini. Sore tidak berlama-lama lagi. Tunggu dulu. Ini sebentar, Bu Dinar sudah bergabung? Sudah, Mbak Aisyah. Oh, ya, Bu Dinar. Oke, langsung saja kita nggak sabar ya mau bedah buku gitu ya. Bedah bukunya Mas Fajri. Baik, teman-teman, hari ini kita akan bedah buku ya. Sekaligus kita berdiskusi dengan penulisnya gitu. Ini kan termasuk buku yang baru ya, diterbitkan oleh Bentala Tamadun Yogyakarta. Nah, Mas Fajri ini dosen di Universitas Gadjah Mada, S1-nya beliau di Fakultas Hukum. Kemudian S2-nya dulu di Edinburgh, kemudian S3-nya itu di IUM Malaysia. Dan kalau ditanya apakah ini buku beliau yang pertama gitu ya, enggak, ternyata sudah ada juga buku-buku beliau sebelumnya, ada tentang fikih jihad dan perlindungan lingkungan di perang modern. Kemudian ada tentang buku yang berjudul Universalitas Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional. Nah, kalau jurnal-jurnalnya banyak sekali gitu ya, baik nasional ataupun internasional nih. Karena banyaknya, jadi kalau teman-teman pengen mengutip tulisan beliau, nanti bisa juga dilihat di fajrimuhammadin.staff.ugm.ac.id list of publication. Ya, gitu. Kemudian ini pembicara kedua ya, mungkin sebagai pemantik juga mungkin ya, memberikan perspektif yang
baru juga tentang buku ini ada ibunda kita, Ibu Dr. Dinar Dewi Kania. Beliau adalah dokter di bidang pendidikan dan pemikiran Islam di program sebelumnya pernah di program kaderisasi ulama Basnas Dewan Dakwah juga di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, kemudian beliau juga sebagai dosen di program Pasca Sarjana Trisakti dan dosen STID Muhammad Nasir Jakarta. Nah, ternyata beliau selain seorang akademisi juga peneliti ini di INSIS ya, peneliti di INSIS. Kemudian ketua bidang kajian hukum AILA Indonesia serta direkturnya Center for Gender Studies ini. Nah, kalau buku-buku beliau ya ada Filsafat Ilmu, Perspektif Islam dan Barat. Ini tulisan bersama Dr. Adian Husaini. Kemudian ada Delusi Kesetaraan Gender dan Kajian Kritis Konsep Gender. Kemudian ada Pemikiran Epistemologi Schuon dan Al-Attas. Kemudian buku Ontologi Framework Studi Islam. Nah, banyak sekali ya. Ada penulis novel juga. Penulis novel juga yang berjudul Misi dari Langit, Jejak Cahaya dan Air Mata. Wah, luar biasa ya guru-guru kita berdua. Dan saya termasuk salah seorang mahasiswa yang mengutip kedua tulisan dua guru-guru ini gitu. Sangat bagus tulisan-tulisan dan pandangan-pandangan beliau-beliau ini. Untuk pertama, mungkin kita ke Bu Dinar dulu terkait dengan buku Mukadimah Fikih Syiar ini, yaitu mengenal hukum internasional Islam di era kontemporer. Jadi karena sebelum kita ke penulisnya, mungkin kita memberikan kesempatan dulu kepada Bu Dinar untuk mungkin membedah ataupun memberikan pandangan terhadap karyanya Bapak Fajri Muhammadin ini. Ya, kepada Bu Dinar, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Aisyah atas pengantarnya. Tunggu saya izin share screen ya sebentar. Ya Bu, silahkan. Ya, udah kelihatan ya? Oh, sudah Bu. Suara saya jelas ya, insya Allah. Jelas Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baik teman-teman CGS, Kalami Varitatis dan rekan-rekan yang turut serta ikut bedah buku ya, walaupun bukunya masih pre-order ya. Jadi ada beberapa yang sudah pesan mungkin, tapi ada juga yang belum. Bisa nanti mungkin Mbak Aisyah ini ya ditampilkan gimana cara ordernya, karena sebenarnya ini adalah buku yang penting gitu ya. Nanti saya nggak akan membedah dalam artian saya nggak punya kapasitas juga untuk membedah buku tentang international law. Tetapi saya cuma akan memberikan satu pengantar, betul tadi Mbak Aisyah ya, atau mukadimah ya, yang terkait buku. Sebentar, sama kakak lagi. Ada kakak kan? Iya sebentar. Iya sebentar lagi, Mih ngajar sebentar aja ya. Iya. Ya maaf ya sebentar. Ya ini saya akan coba ngasih pemantik mungkin ya buat teman-teman kenapa buku ini jadi penting gitu ya, dan harus dimiliki. Kalau membedah isinya nanti mungkin akan ada bedah oleh penerbitnya Yayasan Bentala, nanti yang membedah itu benar-benar memang orang-orang yang lebih kompeten daripada saya gitu ya. Nah di sini saya akan, kenapa pengantarnya adalah global issue dan masalah internasional law. Sebenarnya kalau kita baca pengantarnya dari bukunya Mas Fajri ini ya, Dr. Fajri, itu jelas sekali kenapa beliau menulis buku ini gitu ya. Pertama yang harus kita sadari, mau suka atau tidak suka, kita itu berada di era globalisasi yang mungkin seperti klise, kita bicara globalisasi, tapi kita sebenarnya tidak pernah sadar bahwa kita itu udah berada pada satu, saya nggak terlalu suka hegemoni ya, tapi memang begitulah ya, kita secara mungkin sadar atau tidak sadar kita berada ada global orders ya, atau global governance yang mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari sampai yang terkecil.
ya bahkan sampai keluarga. Nah, itu makanya sebenarnya isu ini juga walaupun bukunya Mas Fajri ini terkait international law jauh gitu ya, tetapi sebenarnya ini sangat mempengaruhi tatanan keluarga masyarakat Muslim ya. Nanti hubungannya silahkan dicari sendiri, tapi ini sangat berhubungan gitu ya. Saya juga nanti akan sedikit memaparkan apa aja isu-isu global yang sebenarnya kita tuh secara tidak sadar kita membicarakannya ya, apalagi dengan medsos. Kemarin ada kejadian Palestina, itu semua orang berkomentar gitu ya terkait isu Palestina, dan punya ilmu atau tidak punya ilmu semua bicara, ya nggak masalah untuk mendukung gitu ya, tetapi disitulah maksudnya kenapa nanti hukum internasional atau international law ini sangat penting karena sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Yang terkait isu-isu yang memang selalu diulang-ulang gitu ya, pertama adalah isu HAM ya. Yang kedua adalah ini kemarin ya tentang penjajahan, konflik, krisis kemanusiaan gitu ya. Ini menjadi isu-isu yang sekarang ini sangat dekat dengan kita. Lalu ada isu terorisme. Nah, walaupun isu terorisme ini di akhir-akhir ini memang menurun gitu ya, ibaratnya udah nggak jadi idola seperti 5 tahun ke belakang gitu ya, atau waktu ketika berdirinya ISIS gitu ya, tetapi ini tetap menjadi poin yang penting harus kita ketahui gitu. Nah, yang mungkin juga jadi idola ya saat ini adalah isu lingkungan yang juga sayangnya umat Islam itu masih sedikit gitu ya. Sudah ada concern tetapi menurut saya masih kurang dibandingkan kelompok lainnya gitu yang lebih agresif mengkampanyekan isu-isu ini. Nah, yang kelima ini yang lagi naik daun di Indonesia gitu ya, yaitu isu gender dan LGBT. Nah, ini yang mungkin CGS nanti itunya ya, ya itu jadi isu gender dan LGBT jadi concern dari CGS ya. Dan lain-lain banyak sekali. Makanya kenapa CGS mengadakan bedah buku ini walaupun seperti tidak relate gitu ya, ternyata itu ada hubungannya karena terkait dengan isu-isu global. Saya cuma janji 15 menit, mudah-mudahan keburu ya. Nah, di sini tadi ini pengantar dari Mas Fajri ya, bahwa tren hukum internasional itu telah berubah. Ya, jadi hukum internasional Islam yang semakin pudar. Nah, ini karena dengan era runtuhnya Turki Utsmani, tentunya global order yang saya bilang itu ya, global governance itu beralih gitu ya kepada Eropa, kepada Barat ya, Amerika ya. Dan di sini nanti Mas Fajri akan menjelaskan. Nah, lalu di sini yang paling perlu ditandai gitu ya. Nanti mungkin minta penjelasan dari Mas Fajri bagi yang kurang paham. Tadi hubungan internasional ya yang nantinya itu terkait sebenarnya berbasis pada persetujuan, tetapi kini menjadi yang tadinya persetujuan dan kerelaan negara, tapi sekarang udah bertransformasi. Nah, transformasinya bagaimana ya nanti kita akan lihat gitu ya penjelasan Mas Fajri. Yang ketiga gitu, adanya a new sovereignty concept yang baru atau konsep kedaulatan yang baru. Nah, ini mungkin kemarin yang ribut-ribut di isu Palestina, Indonesia menolak R2P atau right to protect gitu ya, vote untuk tidak tidak setuju, tidak mendukung resolusi PBB ya terkait R2P itu. Ini mungkin harus memahami gitu ya. Saya baca sih alasan Indonesia itu menolak tuh kan karena tidak setuju dengan prosedural, tapi secara substantif katanya setuju. Nah, kalau kami sendiri, saya pribadi gitu ya, untuk ketika kita berhadapan dengan tadi isu-isu yang terkait hubungan internasional atau hukum internasional, nah itu kita harus juga seperti kasus gender ini ada sesuatu gitu ya. Jadi berbeda mungkin kritis kita gitu dengan pemerintah yang tentunya ada kritis kita ini di sini bahwa ada konsep dari kedaulatan yang baru gitu ya. Jadi konsep kedaulatan yang sebenarnya ini kita pahami
selama ini ternyata itu menjadi konsep yang sudah bertransformasi juga. Nah, apa efeknya? Ya tentunya nanti Mas Fajri juga mudah-mudahan bisa mengelaborasi gitu ya. Kenapa ini juga cenderung harus kita waspadai dengan adanya konsep kedaulatan yang baru ini. Ya. Nah, di sini ya ternyata global order, international law gitu dan lain itu sudah mendapatkan kritikan ya, bukan kita yang mungkin adem-adem aja gitu, ternyata di luar sana ada kelompok neo-Marxis ya yang memang sudah mengkritik terkait international law gitu ya, atau hukum internasional. Nah ini saya hanya ini kan mereka punya, Mas Fajri mengkutip Twail gitu. Kalau ini ada juga namanya IMAIL ya, Integrated Marxist Approach to International Law ya. Jadi ini salah satu metode kritis untuk mengkritisi ya, international law yang memang Eurocentris gitu ya. Nah di sini juga ada tokoh-tokohnya, ya, saya nggak akan inikan ya, sudah saya pernah presentasikan, cuma ini tokoh-tokohnya yang ada penulis-penulisnya ya. China Miéville misalnya menolak gitu ya international law ini karena dia akan menginikan global order sehingga nanti tadi sovereignty dari tiap negara itu menjadi tidak ada lagi gitu ya, ketika awalnya hukum internasional itu lebih kepada bilateral atau kesepakatan kerelaan antar dua negara, tetapi ketika sekarang sudah menjadi internasional, ketika ada satu pihak yang tidak tidak sesuai dengan perjanjian, negara tersebut tidak bisa langsung memberi hukuman gitu ya kepada negara yang melanggar gitu ya. Jadi harus tunduk kepada PBB, sedangkan PBB sendiri tidak bisa bertindak gitu ya. Artinya atas nama perdamaian dan lain-lain. Jadi memang kita juga harus bisa membaca gitu ya kritikan-kritikan ini, tapi kita juga harus kritis ya. Jadi artinya kita membaca dengan kritikan gitu ya dari neo-Marxis ini. Jadi bukan membaca tetapi tidak kritis ya. Nah, di sini juga tentang terorisme, isu ini human rights juga dikritik oleh Joseph Slaughter ya, bahwa ini memang di sini adalah merupakan alat gitu ya, international law itu adalah alat dari neoliberalization of moral economy. Jadi ini adalah alat ya, international law itu adalah alat neoliberal kata mereka. Nah, ini yang ngetop di kalangan Islam ya. Maksud saya bukan kalangan Islam, aktivis-aktivis Islam ya, yang memang Zizek ini banyak mengkritisi dan juga tulisannya banyak membela kepentingan umat Islam ya, tanda kutip. Artinya dia mengangkut kasus-kasus Turki, kasus-kasus Palestina gitu. Walaupun beliau seorang Marxis ya, tentunya berbeda framework yang kita pakai. Nah, di sini ada beberapa kritik. Nah, ini yang perlu kita kita ini harus Muslim itu seharusnya memiliki memahami bahwa ini adalah satu tempat ya di mana kita bisa memberikan respon-respon negatif ya, dalam arti respon positif kita dan mengkritisi segala tadi ya bentuk-bentuk konsep yang terkait dengan global issue tadi ya. Jadi sebenarnya kita punya kesempatan gitu ya. Tapi apakah kita mau memanfaatkannya atau tidak? Nah, beberapa yang sudah memanfaatkannya ya terkait global issue. Di sini contohnya tentang yang terkait international law itu adalah international human rights ya. Ini contoh saja satu kasus. Bagaimana ada tiga kategori ya respon dari Muslim itu dalam menghadapi international law. Ya, ini yang terkait dengan HAM. Ya, nanti kita akan lihat, saya nggak bisa jelaskan takut kelamaan. Ya, intinya nanti buku Mas Fajri itu ada di level 3. Ya, jadi bahwa konsep nanti ya kalau international law ya, apakah itu nanti terkait gender, human rights, lingkungan dan lain-lain itu memang ada different perception at the worldview atau philosophical level. Dan itu yang harus kita pahami. Jadi kayak kemarin ketika ada aktivis Palestina yang ikut menghujat pemerintah gitu ya terkait kok enggak menandatanganin R2P gitu ya, itu dengan alasan-alasan yang sebenarnya
sudah terbawa gitu ya dengan propaganda para pendukung international human rights gitu. Karena ya kita bukannya setuju juga dengan secara penuh kepada pemerintah kita gitu, tetapi kita juga harus paham kalau seorang Muslim itu harus melihat apakah penolakan, apakah R2P ini gitu ya, right to protect ini memang berangkat atau bermasalah nggak pada philosophical levelnya gitu. Ya, walaupun alasan pemerintah Indonesia atau pemerintah lain itu pragmatis ya hanya politik, tapi kita kan bukan politisi, artinya kita lebih bisa mengkritisi terhadap bahwa konsep itu pasti ada yang harus kita kritisi di dalam level filosofisnya. Nah di sini ya, jadi Mas Fadji itu nanti akan berada pada level yang ketiga ini ya. Jadi type of reconciliation ini ada cara-caranya rekonsiliasi gimana sih antara hukum internasional dengan konsep-konsep tersebut dengan Islam gitu ya. Nah, justru itu hadirnya buku Mas Fadji berusaha ya untuk berusaha dengan usaha dengan kemampuan yang Mas Fadji punya itu berusaha untuk membuat itu ya, walaupun tentunya setiap buku pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Nah, di situ nanti mungkin teman-teman yang lain bisa ikut membaca dan mungkin memberikan poin-poin kritis ya terhadap karya Mas Fajri. Nah ini kritik dari Muslim, salah satunya dari Pak Heru Sesutyo terkait international human rights gitu ya, bahwa ada perspektif partikular HAM gitu ya di sini, bahwa national law itu mostly itu lebih powerful daripada international law, dan di sini Mas Fajri ya sudah tadi dibilang sama Mbak Aisyah tuh sudah sering mengkritisi tentang internasional terkait international human rights ya. Nah, mungkin nanti tentang yang lain ya, perang dan lain-lain itu Mas Fajri juga akan membuat atau sudah dan akan membuat lagi tulisan-tulisan senada tersebut. Gitu. Lalu ada Dr. Adi Setia ya, beliau dulu di ISTEK gitu ya. Ini temannya Ustadz Ugi, Ustadz Hamid dan lain-lain, dan ternyata saya lihat beliau itu banyak menulis juga selain tentang ada menulis tentang HAM, dia ternyata menulis tentang environment isu juga gitu. Sangat menarik karena memang isu-isu global ini itu perlu difikirkan oleh pemikir gitu ya. Jadi bukan hanya dipikirkan oleh orang-orang pada level praktis gitu, tetapi para pemikir itu sebenarnya penting ya hadir di dalam melihat konsep-konsep tersebut dalam konteks pemikiran yang lebih filosofis gitu. Nah di sini saya mengkritiki bahwa limitation of Marxist tadi ya, kritik itu sebenarnya memang dia melihat human activities itu dan segala peristiwa itu yang terjadi dalam sejarah itu hanya driven by material motive. Jadi intinya bahwa itu material ya, namanya juga Marxis gitu ya. Tetapi kalau dalam Islam, dan mereka mendinai gitu ya status ontologi dari metaphysical aspek atau metaphysical realities gitu ya. Sehingga ya akhirnya solusinya kapitalis hegemoni, kapitalis problem dan lain-lain. Sedangkan kritik dalam Islam itu ya berbeda ya, bahwa ketika kita bicara tentang law, apakah itu internasional, apakah domestic law, itu kan tujuannya justice, dan justice ini aspek metafisiknya kuat ya. Silakan baca tulisan-tulisan di Prof. Alatas ada ya, The Nature Justice and the Nature of Man kalau nggak salah. Nah, saya bikin artikel dari situ, konsep virtu etik, bahwa justice itu tidak mungkin tidak terkait dengan aspek metafisikal ya, karena itu nanti terkait dengan human nature. Nah, human nature itu bukan sesuatu yang fisikal, justru manusia itu adalah yang paling utama adalah apanya, jiwanya, ruhnya. Nah, di situ sangat menarik ya kalau kita bisa bicara tentang law dalam aspek metafisikal gitu. Nah, terakhir usaha Mas Fajri ini sebenarnya buku Mas Fajri ini hadir itu untuk mengukuhkan memang perlu islamisasi ilmu. Ini selalu saya jadikan terakhir ya, supaya kita bisa menjadi bagian dari upaya ini. Pertama, siapa yang bisa melakukan islamisasi ilmu ini gitu ya, karena langkah awalnya itu adalah mengkritik konsep-konsep yang sudah ada dari ilmu-ilmu kontemporer gitu ya. Nah, pertama kita memang harus memahami isu-isu global dan isu keumatan. Jadi memang kita tidak perlu terlibat kepada semua gosip internasional dalam tata kutip, tapi kita memahami isu-isu penting. Kita memahami kalau
ada apa gitu ya dengan isu lingkungan, misalnya ada apa dengan isu gender. Ya karena ya itu kalau kita terlibat dengan media sosial kita akan selalu mendapatkan ini. Jadi nggak bisa juga kita tidak tahu gitu ya. Lalu kita tahu apa kaitan isu global itu dengan isu keumatan. Kita harus paham. Bukan berarti kita bisa memberikan solusi, enggak, tetapi kita harus paham. Ya nanti sekarang kita sudah paham, kita tahu kita ada di mana. Ya, walaupun kita memang harus fokus kepada diri sendiri, tapi bekal isu, kita paham isu keumatan, kita paham isu global, itu menjadi bekal kita untuk kita tahu menempatkan diri kita di mana. Itu penting karena kalau kita tidak tahu, kita tidak terhubung kan salah satunya kalau kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita tidak bisa berlaku adil, kita tidak memiliki hikmah ya atau wisdom. Nah, makanya ketika kita mengerti ada isu-isu global dan isu-isu keumatan, kita tahu posisi kita di mana. Kita tidak akan berbicara yang kita bukan dalam ranah yang kita tidak tahu. Ya kita nggak akan beri komentar, tidak akan share, tidak akan berbicara sesuatu yang tidak pada tempatnya gitu ya. Itu penting. Kedua, memahami akar permasalahan yang paling fundamental. Nah, ini ketika kita paham, oh ini sebenarnya isu-isu luaran. Kita tahu problem yang fundamental apa. Nah, ini di buku Prof. Alatas sebenarnya sangat dibahas gitu ya, bahwa problem-problem yang ada itu isunya itulah balik lagi kepada isu yang paling individual ya, yaitu masalah jiwa manusia gitu ya, masalah nanti human nature gitu ya, dan masalah ilmu gitu. Itu menjadi poin-poin yang harus kita pahami. Kalau tidak, kita hanya akhirnya memahami isu global ini hanya sekedar tadi aspek politik, aspek motif, material dan lain-lain. Bukannya tidak penting politik, tetapi ketika kita harus tarik kepada akar permasalahan. Nah, setelah itu kita juga membutuhkan para ahli di bidang ilmu kontemporer sekaligus memahami keilmuan Islam. Nah, di sini ya ini bukan pekerjaan mudah gitu. Islamisasi ilmu tuh bukan tadi nih di bawah bukan hanya mencopy paste ayat gitu ya. Tetapi tahap awalnya Islamisasi ilmu itu adalah upaya yang lebih filosofis untuk menganalisis, mengkritisi, menggunakan worldview of Islam terhadap asumsi dasar ya, konsep, filsafat dan teori yang ada dalam bidang ilmu kontemporer. Nah, kalau kita tidak ahli di bidang ilmu kontemporer itu, bagaimana kita tahu asumsi dasarnya tentang ilmu tersebut ya. Makanya ini kehadiran Mas Fajri ini sebenarnya karya Mas Fajri mencoba ya merupakan langkah awal melihat apa sih asumsi-asumsi dasar dari international law ya, konsep-konsep yang mungkin perlu bahkan ini kan pengantar yang perlu dielaborasi, perlu nanti jadi riset. Nah, kayak Mbak Aisyah yang orang hukum atau lain teman-teman lain, ini menjadi PR riset kita gitu. Ya, jadi Mas Fajri itu membuka ini loh, ada ini introduction dan ini ada permasalahan, kita bisa melihat bahwa mana nanti gap-gap gitu ya yang bisa kita lanjutkan gitu ya untuk penelitian mendatang. Nah, seperti itu di mana kita ingin bisa menempatkan diri ya, itu adalah sangat terkait dengan pemahaman kita akan ini islamisasi ilmu ini. Ya, ketika kita tidak paham ini ya kita tidak bisa menempatkan diri di mana peran kita. Karena masing-masing orang sebagaimanapun yang paling dianggap paling misalnya tidak memiliki ilmu pun itu dia memiliki tempat ya, memiliki tempat paling tidak dia tidak akan melemparkan share gitu ya, tidak akan share satu permasalahan yang dia sebenarnya nggak paham dan membuat kericuhan misalnya. Itu adalah yang paling simpel. Itu saja, ternyata saya lama juga, mohon maaf nih karena tadi saya janji 15 menit. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dinar atas pandangannya. Tadi kita sama-sama mendengarkan bagaimana Bu Dinar juga menggambarkan sedikit kurang lebihnya terkait dengan isu-isu internasional ya. Nah, mungkin sebagai yang bisa saya pahami tadi tuh kayaknya ya walaupun sebenarnya pemerintah punya sikap gitu ya, tapi kita sebagai umat Islam juga perlu untuk melihat dari tataran filosofisnya gitu. Nah, kita perlu juga sikap kritis tentang kebijakan-kebijakan yang menyangkut dengan isu-isu internasional. Ya kurang lebih demikian. Nah, pasti menarik kan semua partisipan terkait dengan buku yang ditulis oleh Mas Fajri ini. Jadi jangan lupa nih untuk menyisihkan THR-nya mungkin yang masih ada gitu untuk memesan buku ini nanti. Nah, saya tidak sabar juga untuk mendengarkan Mas Fajri membedah langsung buku tentang fikih syiar ini. Kata orang
seseorang itu atau seorang akademisi itu menulis karena adanya kegelisahan. Nah, kita nggak tahu ini apakah Mas Fajri ini benar-benar mengalami kegelisahan dengan isu-isu internasional dan hukum yang berkaitan dengan hukum internasional, sehingga beliau menulis buku ini dan kita bisa menikmati buah dari gagasan beliau. Langsung saja untuk Mas Fajri, kita persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti suara saya oke ya? Ini, Oke. sebentar nih saya share screen dulu. Aduh, gimana nih? Oke, mohon izin saya untuk share screen. Ini maaf kalau slide-nya nggak begitu bagus. Saya cek audiensnya nggak ada mahasiswa saya ya. Oke, ada alumni mahasiswa saya. Nah, soalnya bikin slide-nya benar-benar mepet. Padahal saya selalu bilang mahasiswa jangan mepet kalau bikin tugas. Dia gitulah. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada tim CGS yang sudah mengadakan event ini, juga kepada Bu Dinar yang sudah memberikan pengantar, dan juga Aisyah. Dan by the way, saya lihat juga tadi di daftar hadirin ada beberapa orang yang sangat membantu saya dalam penyusunan buku ini, memberikan masukan. Di antaranya ya dulu Bu Dinar juga beserta putrinya, dan ada Ustadz Nur Fajri. Ini sesama Fajri nih kita harus bikin apa barang lah nanti, gitu. Ada Bu Upi juga ada di sini, masya Allah. Terima kasih banyak. Nah, tadi ada pertanyaan gitu, apakah katanya seorang akademisi menulis karena kegelisahan. Ini tergantung ya gitu, karena banyak akademisi menulis juga karena buat naik pangkat. Jadi tapi itu ceritanya lain ya, gitu. Nah, saya mulai mungkin dengan membagi dua cerita, gitu. Ini dua cerita pengalaman pribadi. Pengalaman pertama itu adalah ketika dulu saya lagi S2 nih, S2 di UK gitu. Berangkat tuh semangat banget gitu, kayak aduh bapak saya di sini lagi, mau bilang kayak kuliah tuh nomor 2 gitu. Soalnya nomor 1 pengen tahu aja gitu, kayak gimana sih rasanya hidup di negeri yang muslim itu minoritas gitu loh. Gitu, kayak belajar dari mereka dan melihat bagaimana mereka mencoba berdakwah dalam posisi mereka yang lemah gitu loh. Dan ditambah lagi, kok dilalah saya di sana tuh 2013-2014 ketika ISIS tiba-tiba muncul. Tiba-tiba kita disuruh jadi jubirnya umat Islam gitu loh, karena semua orang tiba-tiba nanya gitu. Ada beberapa insiden yang menurut saya menarik untuk saya bagi. Sebenarnya banyak sih cerita, kalau mungkin kapan-kapan ya kita cerita tentang pengalaman di sana. Tapi pertama yang pengen saya cerita begini, yaitu ketika ISIS itu tiba-tiba kan kelakuan mereka ada aja yang gila-gila ya, gitu. Nah, salah satunya adalah orang disalib coba, gitu. Orang disalib coba. Terus tiba-tiba ketika mereka nyalib itu kan orang-orang pada nanya nih, emang bener nih ajaran Islam? Ya kita pertama bilang ya enggak lah. Emangnya kita orang Kristen gitu yang bawa salib-saliban gitu. Tiba-tiba ya kita kan udah ya langsung maju dong gitu dengan semangatnya gitu loh. Tahu-tahu dari geng yang pro ISIS-nya mereka bilang, coba lihat surah Al-Maidah ayat 33. Coba lihat. Subhanallah, ada loh disalib memang. Ternyata kalau kita melihat dalam kita fikih jinayat, ada penyaliban. Tapi yang jangan bayangin disalib kayak kalau kita bayangin teman-teman kita yang Nasrani, kan kadang-kadang ada gambarnya kan gitu, kayak ada palang begini terus ada dipaku tangannya gitu, enggak kayak begitu. Beda ceritanya. Cuma semangat bener belain, tapi ternyata kita belain itu enggak tahu
Atau yang kaget kita sendiri. Kisah pertama. Kisah kedua itu adalah biasalah kan salah satu tren di sana itu adalah street dakwah. Itu dakwah di jalan, buka meja, bawa pamflet macam-macam, terus ya biasa ngajak orang diskusi, kadang-kadang ada orang ngajak ribut, biasa. Ada satu percakapan menarik tentang HAM. Tiba-tiba ada orang datang, dia tuh nanya, langsung ngegas dia. Kenapa sih umat Islam tuh nggak menyukai HAM? Gitu loh. Zaman itu saya jawabnya masih pikirannya adalah ya Islam tuh nggak bertentangan dengan HAM kok, gitu loh. Beda sama kalau ya setelah saya belajar mengkaji lebih lanjut ya seperti kata Bu Dinar, posisi saya adalah HAM dan Islam itu dua hal yang berbeda, gitu. Tapi itu panjang ceritanya, panjang cerita. Nah makanya dibaca aja bukunya nanti, insya Allah. Nah tapi intinya saat itu posisi saya Islam dan HAM itu nggak bertentangan. Cuma kita kalau dakwah di jalan, kita bukan hanya bicara ilmu, tapi kita bicara teknik, gitu loh. Nah dia apa namanya? Dia kan tanya, kenapa sih orang Islam nggak suka HAM? Nah kita lihat orang ini bukan pengen belajar, orang ini pengen ngajak ribut aja. Ya udah, lo jual gue beli, gitulah. Saya balas bilang, emang HAM-nya siapa yang harus diikutin? Kenapa kita harus ikut? Terus dia bilang, HAM ini kan udah universal, ya kalian harus ikut lah. Saya tanya balik, bukankah dengan kalau kamu kan bilang kami nggak ngikutin HAM? Kalau kami nggak ngikutin HAM, kok bisa kamu klaim universal? Langsung 404 error kayak kalau internet nemu website yang nggak jelas, akhirnya muter-muter gitu loh. Tapi kan ini udah kesepakatan, kata dia. Ya kita tanya balik, kami diajak nggak dalam kesepakatannya? Gitu. Ya ujung-ujungnya muter-muter lah, gitu. Akhirnya klaim universalitas nggak bisa dia pegang. Fast forward 4 tahun kemudian di Jenewa. Saat itu saya menghadiri undangan untuk ikut expert workshop di Jenewa, gitu. Di mana kebetulan saya dari Indonesia yang hadir saya, lalu ada beberapa alim ulama dari berbagai negara lain, gitu. Misalnya ada muftinya Bosnia, ada yang hadir di sana, ada tangan kanannya Syekhul Azhar hadir, wakilnya Al-Qarawiyyin mewakili negaranya masing-masing. Salah satu isu yang dibahas itu adalah tentang perbudakan, gitu. Sebagian dari mereka itu kayak dengan lantangnya mengatakan perbudakan itu sudah disepakati keharamannya oleh seluruh umat Islam dan oleh seluruh bangsa di dunia ini. Jadi Islam juga harusnya stop lah mikirin perbudakan. Nah itu isunya panjang sebenarnya. Cuma intinya itu kan mereka itu semacam implisit tapi ngarahnya ke hukum internasional. Saya batin nggak gitu, nggak gitu Pak, gitu. Cuma kan ya gimana ya, nggak enak mau ngomong karena terus terang saat itu kan kalau ngomong tuh ganti-ganti dan orangnya banyak gitu. Jadi qadarullah nggak sampai berhasil mendiskusikan poin itu lebih lanjut, gitu. Jadi ada beberapa isu yang yang kemudian masuk di benak saya, gitu. Ini kayaknya banyak yang salah paham deh, gitu. Banyak yang salah paham deh, gitu. Makanya akhirnya saya belajar lebih lanjut, saya kaji lebih lanjut. S2 saya akhirnya tesisnya tentang komparatif hukum perang internasional dan Islam. S3 saya juga sama temanya, tapi akhirnya banyak meluas juga. Iya, banyak yang salah paham ya, kalau yang saya lihat. Maksudnya kayak saling tidak memahami. Nah, itulah kira-kira beberapa kisah yang mungkin menarik untuk saya bagi. Sebenarnya banyak yang lucu-lucu yang lain. Coba kita lanjut dulu. Nah, tadi Bu Dinar itu sudah membawakan beberapa poin ya tentang bagaimana tantangan dalam global issues sekarang ini. Aduh, pencet. Nah, saya mungkin akan membawakan beberapa poin lain, gitu. Yaitu pertama dan ini supaya teman-teman paham dulu latar belakang dari mana muncul tulisan buku saya ini, gitu loh. Karena ada ceritanya dulu.
Kalau yang versi apa ya di buku saya di pendahuluannya ada, gitu. Cuma ya ini saya bagi dulu aja. Nah, pertama, tatanan dunia ini selalu berubah, gitu loh. Saya bukan mengatakan bahwa dialah yang mengubah tatanan dunia, tapi salah satu yang membawa perubahan tatanan dunia itu adalah hukum internasional, gitu. Misalnya gini, kalau teman-teman melihat textbook hukum internasional, dia akan mengatakan bahwa definisi hukum internasional adalah sebuah aturan hukum yang mengatur hubungan antar negara. Tapi ada tambahannya, tapi tidak selalu negara yang diatur. Ini definisi apaan sih gitu, kayak bilang hubungan antara A dan B. Tapi nggak harus ding gitu. Nggak harus sih. Gimana sih definisinya gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita berubah dari tatanan dunia yang sebelumnya abad ke-18 ke 19 itu yang ngaruh tuh cuma negara dan ya negara Eropa tok yang dianggap di dunia ini. Yang lain tuh nggak ada. Itu primitif semua menurut mereka. Jadi hanya negara nation state saja. Nah, kemudian ke zaman sekarang mulai banyak yang non negara muncul. Tapi definisinya tuh masih banyak ngikut yang sebelumnya tapi malu-malu. Makanya ini kami lagi buat buku ajar untuk hukum internasional yang baru, insya Allah lagi jalan bikin sama teman-teman di UGM. Kami mencoba bikin definisi baru, gitu loh, yaitu aturan hukum yang ngatur tatanan dunia. Ya apapun bentuknya. Biar kalau ganti-ganti kita tuh nggak perlu ganti definisi gitu loh maksudnya. Gitu. Nah, jadi dulu itu, nah ini tadi Bu Dinar sempat nyinggung, dulu itu yang namanya kedaulatan negara pada setiap nation state itu mutlak. Makanya kalau nggak dianggap nation state, kayak negara-negara lain, kayak negara-negara Afrika bagi bangsa Eropa ya, itu ya bukan negara sama sekali, apa ya nggak punya kedaulatan, ya wajar toh dijajah gitu. Nah, kemudian sekarang itu tatanan itu sudah mulai berubah, gitu loh. Yaitu mulai lebih banyak yang diakui jadi negara. Tapi kemudian ada isu lain lagi, yaitu universalisasi dan supranasionalisasi. Jadi dulu tidak ada yang namanya hukum yang dianggap universal. Sekarang lagi bikin hukum yang universal, gitu loh. Kemudian nanti salah satu tantangannya adalah ada banyak yang halu, itu nggak tahu bedanya hukum yang dicita-citakan universal atau sudah universal. Lihat bedanya nggak? Satu belum jadi tapi dianggapnya udah jadi, gitu loh. Terus supranasionalisasi, gitu. Jadi apakah kita akan mengarah ke tatanan dunia di mana batas-batas negara itu akan makin hilang, lalu nantinya selayaknya hukum alam lah pasti ada yang mimpin. Karena PBB dalam statusnya sekarang dia tuh bukan sebuah pemerintah dunia loh, tapi banyak yang mengira begitu, tapi enggak. PBB itu ibaratnya cuma forum kongko aja buat negara-negara di dunia. Tapi sebagaimana banyak geng yang dominan pasti ada, yang ngerasa punya, gitu. Jadi itu. Nah, kemudian ini ada perubahan tren traktat kontraktual versus lawmaking. Ini sangat penting dipahami, gitu. Dalam beberapa textbook hukum internasional ini sudah ada. Cuman kayak betapa besar dampaknya tuh orang nggak banyak mikir, gitu loh. Yang saya temukan ya, bahkan di kalangan orang-orang hukum. Gini, kontraktual itu maksudnya gini. Jadi ada perjanjian nih. Kalau dua negara bikin perjanjian, ya harus patuhlah sama perjanjiannya. Tapi perjanjian itu hanya dimaksudkan antar dua negara itu aja. Atau kalau tiga negara ya tiga negara itu aja. Titik. Gitu. Nah, dulu perjanjian internasional, perjanjian antar negara tuh modelnya kayak gitu. Tapi sekarang model banyak yang kontraktual tetap ada sih. Tapi ada yang namanya lawmaking sekarang. Ini dimulai dari akhir abad 19 dan abad ke-20 itu makin banyak sekali. Maksudnya lawmaking itu adalah gini. Kalau kontraktual, mereka bikin kontrak. Jadi berlaku hanya antara mereka aja sebagai pihak yang sejajar. Ibaratnya teman-teman kalau misalnya beli buku saya,
Itu kan perjanjiannya akadnya sama Bentala nih, Yayasan Bentala. Posisi kalian sejajar. Gitu loh. Nah, kalau lawmaking, mereka itu janjian bikin undang-undang. Posisinya undang-undang kan di atas. Gitu. Jadi mereka ingin membentuk tatanan dunia yang di atas itu ada yang ngatur. Gitu. Jadi kayak aturan itu sifatnya di atas. Bukan sejajar dengan kita. Itu arah trennya. Nah, kenapa saya kemudian katakan di sini hukum internasional dan Ghazal Fikri? Karena gini, salah satu yang dibawa juga dalam hukum internasional kontemporer. Nah, dulu ketika trennya kontraktual doang, perjanjian itu hanya ngurusin gimana negara berhubungan sama negara lain. Misalnya kita berdagang nih, gitu. Kita berdagang sama negara lain atau perang sama negara lain. Misalnya, itu hanya bagaimana mereka saling berhubungan. Tapi tren kontemporer, dan ini perkembangan yang sangat penting. Itu dan ini satu paket sama mulai makin hilangnya konsep sovereignty ya, kedaulatan ya. Itu adalah hukum internasional mulai ngurusin gimana negara menjalankan pemerintahannya sendiri. Gitu. Misalnya ya HAM itu tadi. Contohnya HAM. HAM itu bukan hanya mengatur bagaimana negara A berhubungan dengan negara B. Tapi menarik ya, jadi negara A janjian sama negara B, tapi bagaimana cara dia isi perjanjiannya, yaitu cara negara A memperlakukan rakyatnya sendiri. Jadi dia udah mulai masuk kepada ranah domestik, gitu loh. Hukum internasional mempengaruhi ranah domestik, gitu loh. Nah, salah satu yang muncul jadinya itu adalah pembawaan ideologi dan norma, gitu loh. Nah, ketika kita belajar tentang Ghazal Fikri, kita bicara tentang pemikiran Barat, pemikiran yang kemudian bertentangan dengan Islam yang ternyata malah ya bertempur lah secara pemikiran. Nah, itu dibawa melalui banyak hal ya. Yang pertama jelas adalah melalui ilmu, Jadi ketika kita bicara tentang masalah penelitian, tentang pendidikan, itu makanya jadi wacana sekali. Jadi ketika dulu ributnya Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya, antara lain, ribut-ribut tentang apakah sekolah itu hanya boleh pakai kursi atau meja nggak sih, atau harus tetap di lantai. Setidaknya yang saya pahami ya, yang dari sependek yang saya tahu, biasanya membawanya ke arah situ aja perbedaannya tentang teknis. Tapi sejatinya masalah pendidikan itu juga berbicara tentang bagaimana world view atau pemikiran itu ditanamkan dari satu bangsa ke bangsa yang lain, sehingga berdampak bagaimana yang nerima ilmu itu bagaimana mereka berpola pikir, dan semua kegiatan mereka kan akan berakar dari dari world view mereka itu, gitu. Jadi ketika bicara Ghazal Fikri ada banyak dimensi, yaitu satu masalah ilmu. Cuma hukum internasional itu jadi membawa bungkus formal, gitu loh, membawa bungkusan formal. Mulai dari misalnya hukum internasional itu kemudian memisahkan, misalnya kalau dulu bahasanya adalah kamu tuh harus beradab. Negara tuh harus beradab dong. Kalau nggak beradab ya udah diberadabkan sama negara yang lain. Itu logikanya negara penjajah dulu. Mereka merasa berhak menjajah menurut hukum internasional karena negara yang dijajah itu mereka masih tidak beradab. Jadi mereka menjajah supaya memberadabkan. Gitu loh. Makanya contohnya kita diberadabkan itu adalah misalnya hukum kita diobrak-abrik diganti sama sistem hukumnya Belanda dan lain sebagainya. Gitu. Antara lain. Nah, tapi kombinasinya adalah begini, bukan hanya secara formal, tapi dia bergandengan dengan Ghazal Fikri baik secara ilmunya maupun secara hukumnya, sehingga bukan hanya hukum internasionalnya yang maksa, tapi kemudian di kalangan umat manusianya udah mulai mikir, kalau nggak ikut yang tren hukum internasional, kita nih ketinggalan zaman, kita nih inferior, gitu loh. Nah, makanya ketika tiba-tiba kemudian ada yang datang membawa isu masalah HAM ya, Islam ini bertentangan dengan HAM, dengan niat yang baik insya Allah. Tapi sebagian dari kita tuh gampang banget merespon dengan mengatakan,
enggak kok, kita enggak bertentangan sama HAM kok, ampun gitu. Kayak kita tuh takut dibenci. Kita tuh takut dibilang ketinggalan zaman. Takut dibilang nggak sesuai hukum internasional. Jadi respon kita tuh pasti yang langsung inferior. Gitu. Jadi ada perasaan inferioritas itu. Lalu kemudian ada lagi yang ya kalangan sononya superior. Gitu loh. Entah orang baratnya langsung, biasa kita menyebut mereka barat ya. Atau orang-orang yang didikannya sama aja. Gitu loh. Ya mereka merasa superior. Makanya misalnya kalau kita bicara masalah kesetaraan gender dan feminisme ya, bagi orang-orang, kan tahu nggak sih teman-teman, kalau ternyata di barat itu udah mulai, kita tuh nggak boleh assume gendernya orang. Misalnya kayak dia laki tapi dia identify sebagai perempuan, ya kita nggak boleh manggil dia he, harusnya manggil she. Sampai hal-hal kayak begitu loh. Emang aneh-aneh lah macam-macam. Atau kalau mereka apa non binary, itu gender aneh-aneh lah. Mereka maunya dipanggil they. Maunya dipanggil they. Dan kalau kita nggak mau, mereka tuh akan heran banget sama kita. Ini orang kok nggak ngerti sih hal kayak begini. Mereka pede banget loh. Yang mereka katakan itu adalah hal yang benar dan universal gitu. Padahal di kalangan mereka sendiri banyak yang menghina-hina itu sebenarnya. Di kalangan mereka sendiri banyak banget yang menghina isu ini. Kitanya malah merasa inferior berhadapan dengan yang kayak begitu. Jadi apa namanya? Dari Ghazul Fikri ini mungkin teman-teman banyak teman-teman nggak tahu ya, teman-teman yang udah pernah mengikuti kajian-kajian bernafaskan Ghazul Fikri itu kemudian ya hukum internasional itu membawa membawa Ghazul Fikri itu ke bahasa hukum dalam tatanan internasional. Jadi ini problem gitu loh, ini masalah besar. Nah, kemudian ada gerakan kritis hukum internasional anti Eurosentrisme. Yaitu begini, kan sekian lama nih kan barat sentris banget nih. Nah, dalam dekade terakhir 10-20 tahun ini mulai banyak yang mengkritik hukum internasional gitu loh. Kenapa sih kok lu barat sentris banget sih? Gitu loh. Nambok ya apa namanya lebih mendengar yang lain, suara-suara yang lain. Makanya yang bunyi itu adalah yang Marxist atau yang yang negara-negara Afrika yang pengen membawa nafas Afrika ke dalam diskursus hukum internasional. Nah, banyak yang kemudian ngambil kesempatan di sini termasuk gender gitu loh, feminis gitu dalam hukum internasional. Mereka merasa hukum internasional yang ada itu terlalu maskulin misalnya. Nah, yang kritik dari perspektif hukum Islam dari orang Islam itu minim sekali. Minim sekali. And by the way di Indonesia jarang banget yang ikut diskusi gerakan kritis. Sangat-sangat minim sekali. Bora-bora ikut diskursusnya ya. Sependek yang saya tahu, banyak pengajar hukum internasional tuh bahkan nggak tahu ada isu eurosentrisme ini. Gitu loh. Mereka malah ikut-ikutan hukum internasional yang ala Eropa. Gitu, tanpa kritis sama sekali. Jadi ini ya ada banyak sekali tantangannya. Lalu ini harus saya perkenalkan tentang fikih syiar. Gitu. Fikih syiar itu adalah kalau sekarang sih kita membahasakannya itu adalah hukum internasional Islam ya. Gitu. Islamic International Law itu biasanya bagaimana buku terjemahan itu menyebutnya. Gitu loh. Nah, intinya dia adalah fikih masuk ke dalam cabang fikih ya, dia mengatur hubungan Darul Islam dengan Darul Harb. Gitu. Makanya kalau kita melihat kitab-kitab syiar, misalnya ini saya sebut beberapa di sini Syiar Al-Saghir, Syiar Al-Kabir oleh Imam Al-Syaibani, antara lain itu bahasan yang mayoritasnya perang. Mayoritasnya perang. Oke. So jadi itu dalam fikih klasik. Itu dalam fikih klasik ya. Terus sebenarnya kontennya itu kita harus melihat juga secara historis. Maaf sebentar ya.
Oke, jadi kayak kita melihat hubungan internasional itu dalam Islam. Jadi apa yang sebenarnya diatur ya, itu adalah bagaimana dari Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, bagaimana misalnya berhubungan dengan kafir Quraisy di Mekah, bagaimana berhubungan dengan Yahudi, Banu Quraiza dan lain-lain, itu adalah cikal bakalnya. Karena walaupun sama-sama di Madinah ya, tapi hitungannya antar kaum yang berbeda, gitu loh. Lalu kemudian perang dengan kabilah-kabilah lain. Habis itu kemudian dia berperang melawan ketika Nabi meninggal, kemudian kekhalifahan berperang melawan berbagai macam negara lain. Kayak pertamanya kan sebelum itu ini perang Riddah. Kemudian ada melawan Syam, Romawi, kemudian lawan Persia, dan terus berkembang terus. Bani Umayyah, ada Bani Abbasiyah, dan seterusnya sampai dengan Turki Utsmani. Jadi di sana ibaratnya jadi ada hubungan jadi kayak umat Islam ini kan berpartisipasi gitu dalam hubungan internasional, dan mereka paling nggak cita-citanya ya, teorinya itu harusnya dipandu oleh hukum Islam kan, gitu. Nah, hukum Islam yang mengatur hal ini ya adalah syiar itu. Dan para ulama itu juga makanya dari udah lama sekali mereka merumuskan ini sebagai disiplin ilmu sendiri. Nah, syiar al-saghir, syiar al-kabir ini adalah disiplin ilmu yang sangat penting, gitu loh. Ini adalah disiplin yang sangat penting karena kemudian ini banyak dipakai oleh Abbasiyah, gitu loh. Banyak dipakai oleh Abbasiyah awalnya. Karena yang nulis Imam Syaibani itu adalah qadhinya Abbasiyah, gitu loh dulu. Kemudian yang paling gede kan Turki Utsmani nih, mazhabnya Hanafi. Pakailah Syiar Al-Kabir yang syarahnya Imam As-Sarakhsi, gitu misalnya. Jadi makanya sampai ada penelitian di University of Aberdeen, gitu, yang dia itu akhirnya dia menunjukkan bahwa sebenarnya banyak loh hukum internasional Eropa yang cikal bakalnya itu adalah entah dipelajari langsung oleh para tokoh hukum internasional Eropa zaman dulu, atau gara-gara kan hukum internasional itu sifatnya resiprositas, dialogis antara berbagai bangsa gitu loh. Jadi hukum internasional Eropa mau nggak mau belajar gitu loh, dan menyesuaikan gitu loh. Pakar Eropa misalnya ada namanya Westlake, Henry Wheaton, dia abad 19 hidupnya, dia menulis bahwa orang Eropa tuh belajar hukum internasional dari peradaban Islam, walaupun jelas ya cuman secomot-comot sedikit lah. Jadi perannya itu gede banget dulu, gitu loh, perannya besar. Nah, sayangnya ketika masuk zaman modern ini maksud saya kayak mulai masuk abad 20, saya terus terang mulai kesulitan menemukan karya-karya kontemporer. Nah, Dr. Muhammad Hamidullah, beliau nulis satu buku hukum internasional Islam yang penting banget, namanya Muslim Conduct of State, gitu. Itu penting banget. Nah, insya Allah saya nulis book review, ulasan buku tentang buku beliau, mudah-mudahan akhir bulan ini terbit, insya Allah. Tapi salah satu poin yang dia katakan di awal bukunya adalah dia mengatakan kok dikit banget yang nulis ini tentang syiar di zaman kontemporer, gitu loh. Dikit banget yang nulis, gitu. Dan saya menemukan beberapa buku yang lain, misalnya ya beliau walaupun udah berusaha, cuman masih ada beberapa yang kurang. Kemudian saya melihat lagi, misalnya ini salah satu buku lagi yang sangat menginspirasi saya banget, Ustadz Ahmad Bashir almarhum. Kemudian ada Prof. Ali Mansur, kayaknya dari Azhar juga nulis. Itu ya ini
lagi-lagi ini saya agak berat ngomongnya gitu. Atau bahkan ada Syekh Wabah Zuhaili. Kan salah satu babnya dalam fikih Islam Mu'adilatuhu itu adalah bahas tentang syiar gitu. Itu ya mereka berusaha untuk membawa aspek-aspek hukum internasional kontemporer untuk untuk mereka kaji dari sisi siarnya itu seperti apa gitu. Tapi sependek yang saya berhasil kaji, itu kok ada banyak sekali yang belum dipertimbangkan, padahal penting banget gitu loh, sangat penting. Contoh nih, misalnya tentang perjanjian internasional gitu. Mayoritas dari mereka itu mengatakan bahwa perjanjian harus dipatuhi. Satu. Kedua adalah pentingnya untuk kita melakukan hubungan internasional demi menciptakan tatanan dunia yang harmonis. Oh, jelas itu penting. Itu jelas penting banget. Cuma itu kan apa ya? Mungkin dari 200 tahun yang lalu kita sudah tahu ya, gitu loh. Cuma pertama, dengan adanya perjanjian internasional yang kemudian masuk ke yang mulai mengatur urusan domestik. Kita bukannya nggak tahu ya, kok saya merasa kita harus lebih kritis nggak sih mengkaji perjanjiannya gitu. Apakah bisa nih kita terima perjanjiannya? Jadi perlu penekanan yang lebih misal untuk menerima perjanjian internasional untuk dikaji dulu poin-poinnya gitu. Nah, jadi ada sebagian yang yaitu literatur seperti itu gitu kayak kurang memenuhi poin-poin ini gitu loh. Mereka masih belum mempertimbangkan masalah lawmaking misalnya, traktat lawmaking. Belum dipertimbangkan. Itu baru satu aspek. Baru satu aspek. Kemudian yang ekstrim lagi adalah Al-Qaeda. Mereka nulis buku yang inti siapa ya namanya? Astagfirullah. Abu Muhammad Al-Maqdisi. Abu Muhammad Al-Maqdisi. Intinya dia mengkafirkan Saudi. Ada buku terjemahannya tuh ini, Saudi di mata seorang Al-Qaeda atau gimana gitulah judulnya. Nah, kemudian dia itu kemudian secara total pokoknya haram semua hukum internasional itu buatan kafir semua gitu. Nah, langsung tolak semua totalitas gitu. Jadi apa ya terlalu ekstrim gitu loh dan belum memetakan tantangan hukum internasional yang ada zaman sekarang. Jadi itu problemnya yang saya lihat yang ada di sekarang ini, ada diskoneksi. Dan giliran orang hukum internasional yang ngomong, mereka kayaknya ngentengin banget hukum Islam gitu loh. Oh ya, intinya dia salah satu sistem hukum yang ada di dunia gitu loh. Terus ketika gerakan kritis muncul, mereka bilang, oh ya, Islam harus harus dilibatkan dong. Makanya kayak kemarin misalnya saya diundang untuk jadi pembicara di diskusi panel yang diadakan oleh Utrecht University, Maastricht. Mereka tuh pengen intinya perannya hukum Islam tuh gimana gitu. Karena mereka tertarik juga. Tapi yang dibaca siapa? Abdullahi An-Naim. Yang dibaca adalah yang sebagiannya adalah yang sekuler-sekuler begitu. Gitu loh. Karena mungkin yang mereka bisa akses yang seperti itu. Gitu loh. Jadi saya melihat ada yang kurang gitu loh di literatur sekarang tuh. Jadinya sama-sama nggak paham. Sama-sama nggak paham. Gitu. Makanya ada misalnya nih ada contoh jurnal yang sangat sangat top menerbitkan tulisannya saya lupa karena ada beberapa yang paling suka saya komplain ini. Kayaknya Anne Elizabeth Mayer namanya. Lupa saya. Harus saya cek lagi. Dia mengatakan Saudi itu tidak Islamik. Ya mungkin kita bisa punya banyak kritik ke Saudi ya. Cuman poin yang dia sebut itu apa? Kenapa sih maksain orang pakai jilbab? Gitu loh. Kenapa sih orang dipaksa pakai jilbab, pakai cadar? Karena dia mengatakan bahwa itu kan adalah urusan agama dan itu adalah hak. Gitu loh. Itu adalah hak. Gitu loh. Nah, dia mengkarakterisasi isunya aja udah salah. Dia menganggap itu hak. Padahal dalam Islam itu adalah kewajiban. Lihat nggak sinkronnya ya? Ketika Barat melihat agama sebagai hak, kita melihat beragama yang lurus ya itu sebagai kewajiban. Gitu loh. Dan dia melihat di Quran nggak ada hukuman untuk orang nggak pakai jilbab. Ya dia nggak tahu ada takzir kali ya.
gitu loh. Mungkin mainnya kurang jauh, tapi itu jurnal top, jurnal ilmiah top, gitu loh. Jadi banyak yang nggak nyambung gitu loh. Nah, jadi inilah kira-kira latar belakang kenapa, dari mana buku ini ditulis, buku yang saya tulis. Nah, jadi ini pertama, jadi biar umat Islam itu kenal prospek dan tantangan yang dibawa oleh hukum internasional. Karena gini deh, kalau teman-teman, saya nggak tahu teman-teman di sini jurusan apa aja, cuman mungkin biasa ya, ketika ada orang yang bukan dari jurusan teman-teman itu sering salah paham sama bidang teman-teman, gitu. Kadang-kadang kan ada begitu ya. Nah, hukum internasional ini setidaknya dari pengalaman saya sebagai pengajar ya, orang hukum sendiri suka salah paham sama hukum internasional, apalagi orang lain, gitu. Nah, makanya kemarin pas abis ujian hukum internasional di tempat saya kemarin, meme-nya banyak banget yang aneh-aneh gara-gara ujiannya pada stres. Nah, terus ini supaya tahu dasar-dasar interaksi antara syariat Islam dengan hukum internasional. Kayak gimana interaksinya yang lebih fair dan baik gitu. Nah, kemudian berkenalan dengan ringkas. Buku ini kecil, cuma 100 sekian halaman gitu. Dan bukunya juga bukan yang gede banget gitu, dan fontnya juga nggak kecil-kecil gitu, standar. Makanya mukadimah fikih syiar, perkenalan gitu lah, pengantar, dan mendorong kajian lebih lanjut dan komprehensif tentang fikih syiar, biar lebih banyak yang mengkaji gitu loh, yang komprehensif, nggak cuma sekedar buat untuk membela diri gitu dari serangan. Karena banyak yang dominasinya itu gini, kita dituduh sesuatu, terus pada panik, kalap, aduh kita nggak kayak gitu kok, kita nggak kayak gitu kok. Dominasinya begitu masalahnya. Dominasinya begitu. Ya nggak bisa lah kita posisi kayak begitu terus. Gitu loh. Makanya itu akhirnya mulai saya menyusun buku ini. Nah, ini adalah daftar isinya. Kurang lebih. Mungkin ya bisa dibaca sendiri. Ya ini pertama pendahuluan. Nah, ini sumber-sumber ini penting banget. Bab 2 dan bab 3 ini adalah yang sangat-sangat menurut saya fundamental ya dibanding sebelum yang lain. Terutama ya itu tadi yang saya bilang, perjanjian, kebiasaan, lalu ada lagi jus cogens. Nah, makhluk apa pula jus cogens. Ini mayoritas anak hukum belum tentu tahu juga nih disebut jus cogens ini apa. Gitu loh. Ini nggak tahu nih, Aisyah kalau saya tanya tahu jus cogens nih. Nah, jadi ya itulah. Tapi dia dampaknya penting banget. Karena apa? Dalam hukum internasional, jus cogens itu dikenal juga sebagai norma Tuhan. Gitu loh. Itu norma Tuhan. Gitu. Jadi apa maksudnya norma Tuhan? Nah, menarik kan? Gitu loh. Lalu adalah subjek dan aktornya. Karena sekarang ada organisasi internasional nih. Lalu masalah jihad. Nah, ini jihad nih isu. Nah, ini ya sebenarnya kalau dalam latar belakang kajian-kajian saya mayoritasnya tentang jihad. Gitu. Ini nggak bisa kita keluarin dari bahasan hukum internasional. Gitu. Ada berbagai aspeknya. Lalu ada hukum tentang masa damai. Lalu ada ini. Nah, ini Islam dan hak asasi. Gitu, Islam dan hak asasi. Di sini saya mencoba berusaha walaupun dengan singkat tapi dengan proporsional menjelaskan kira-kira posisi yang ada tentang HAM itu apa aja dalam Islam dan mana yang menurut saya paling tepat. Nah, di bab terakhir tentang tatanan dunia dan akidah ini sebenarnya lebih ke renungan aja sih. Lebih ke renungan aja. Simpelnya begini. Kita kan ya dan mungkin ini ya pertanyaan ibaratnya saya lempar wacana aja gitu loh kepada mungkin teman-teman yang memang kepakarannya adalah fikih atau orang-orang yang kepakarannya adalah politik. Karena gini, pertama dari segi teori hukum dan politik internasional itu ilmunya empiris gitu loh, ilmunya empiris. Jadi berdasarkan historis lalu melihat tatanan sekarang. Kemudian dari segi fikih juga mayoritas fikih itu kan menurut jumhur ulama itu kita hanya boleh mengkaji fenomena sekarang.
fikih iftirodi atau fikih jangkaan untuk mengkaji kayak what if nanti, bagaimana kalau nanti begitu, itu nggak boleh gitu loh. Jadi nggak boleh main-main spekulasi. Pokoknya yang sekarang aja difatwain. Saya cuma berpikir paling tidak dari tatanan dari perspektif orang hukum internasional dan politik internasional ya. What if kita tahu masa depan? Beda nggak ijtihad kita tentang fikih? Beda nggak kayak kajian kita tentang politik dan hukum internasional? Beda nggak kalau kita pernah tahu, kalau misalnya kita mengetahui masa depan? Nah masalahnya akhir zaman itu hadis-hadis banyak, gitu loh. Hadis-hadis banyak. Nah mungkin itu perlu kita pikirin. Jadi kira-kira itu sekilas. Ada satu bab di sini yang nggak saya tulis. Ini ada satu bab sebenarnya tentang kumpulan kalam hikmah, kalam-kalam ulama atau umara yang menurut saya bagus untuk jadi renungan. Ini saya kasih salah satu. Untuk yang lain silakan nanti dilihat di bukunya aja. Ini adalah dari kalamnya Syekh Dr. Abdullah Azam dalam Defense of the Muslim Lands. Semua ulama yang memiliki kehidupan duniawi daripada akhirat akan harus berdusta atas nama Allah dalam fatwanya, dalam ceramah-ceramahnya dan arahan-arahannya. Karena banyak hukum Allah yang bertentangan dengan hawa nafsu, apalagi mereka yang memegang kekuasaan. Dan ada beberapa kalam-kalam lain yang ada di sana yang menurut saya penting untuk direnungkan. Gitu. Okay. Mungkin sekian dari saya. Jazakumullah khairan katsiran. Baik. Terima kasih Mas Fajri atas paparan bukunya ya, menarik sekali. Tadi ditanyain saya tahu nggak tuh Norma Ius Kogen, jujur saya tidak tahu. Banyak hal baru yang mungkin kita tahu dari paparan Mas Fajri tadi gitu ya, terutama bagaimana sebenarnya realita yang terjadi gitu ya, perdebatan yang terjadi gitu di tingkat atau di level global di dunia internasional, bagaimana mereka juga persepsi mereka terhadap hukum internasional dari sisi peran umat Islamnya gitu. Dan kita justru malah ada yang salah persepsi juga dengan hukum internasional. Bahkan saya pun selama ini mendapatkan kuliah hukum internasional itu memang Eurocentris banget gitu. Karena konotasinya adalah HAM dan sangat-sangat jarang sekali dan hampir tidak pernah untuk dikaitkan dengan hukum internasional Islamnya gitu. Baik, mungkin dari teman-teman audiens ya, Bapak, Ibu, Kakak dan teman-teman semua, ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Fajri karena mumpung nih ini rezeki luar biasa kita bisa diskusi langsung dengan penulis buku Mukadimah Fikih Syiar, dan buku Mukadimah ini tentu cocok dengan siapapun gitu ya. Ya langsung saja, barangkali ada yang ingin ditanyakan, langsung saja raise hand atau langsung saja untuk menyampaikan pertanyaannya singkat, padat dan jelas gitu ya. Oke, ini alhamdulillah partisipannya semakin naik ya. Tadi kayaknya masuk tuh 10. Kemudian sekarang udah 40. Oke, ini ada atas nama Muhammad Sulaiman. Oke, dipersilahkan. Ini Bapak atau Kakak ini ya? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ustadz nih. Diberikan pertanyaan. Oke. Anda ya, masih belajar. Saya muridnya Ustadz Fajri nih. Oh iya, siap. Terima kasih. Yang pertama saya ucapkan kepada Mbak Dinar dan juga Mas Fajri yang sudah berkenan mengisi kajian pada sore hari ini. Yang kedua, saya alhamdulillah sudah beli bukunya dan mudah-mudahan nanti bisa beli banyak. Saya perlu hadiahkan ini ke dosen-dosen hukum sepertinya. Ini penting sekali dosen hukum internasional. Kalau saran saya sebagai bentuk dakwah perlu nih Mas, di kelas-kelas yang hukum gitu ya, terutama bicara hukum internasional perlu dibedah buku ini sebagai dakwah, dan mudah-mudahan nanti coba saya kalau di Palembang sandinya bisa, mudah-mudahan bagus. Terus yang ingin saya tanyakan tadi berkaitan salah satu problem sekarang kan bagaimana kemudian Barat coba mengekspor agar HAM ini diterapkan oleh negara-negara lain. Artinya mereka ada unsur memaksa sudah ke domestik gitu ya, negara salah satu tadi HAM. Dan dulu pernah kita diskusikan bahwasanya kadangkala hukum HAM itu bertentangan dengan Islam. Contohnya tentang
pembolehan murtad, tentang LGBT gitu kan. Nah, sebenarnya sejauh mana sebenarnya peluang negara-negara itu untuk menolaknya? Apakah betul kalau menolak kemudian ada kerugiannya gitu kan? Dan gimana posisi kita untuk bisa menguatkan ketika ada tekanan-tekanan HAM yang tidak sesuai dengan nilai-nilai gitu? Terima kasih mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ya, panggilannya Ustadz nih. Ustadz Muhammad Sulaiman. Langsung saja kiranya Mas Fajri jelas. Maaf, sorry saya yang terakhir agak putus-putus. Gimana pertanyaannya? Sorry. Tanyain tantangan bahwasanya kan hukum ini mulai diekspor gitu ke negara lain. Contohnya misalnya Barat juga menginginkan hukum HAM itu misalnya dianut oleh Indonesia. Padahal hukum HAM sendiri banyak bertentangan misalnya dengan hukum Islam. Tentang misalnya murtad. Dalam Islam kan hukum murtad itu misalnya ada hukumannya. Tentang LGBT, hukumannya bahkan luar biasa tegas-tegas sekali. Nah, kan kesannya Barat itu ingin memaksakan hukum ini bisa diterima secara internasional gitu ya, secara universal yang kita bincangkan. Nah, sejauh mana kemudian tekanan itu akan berdampak pada negara, dan ketika kita menolak apa misalnya kemudian yang menjadi ibaratnya ketika kita nolak apa sih Barat akan menghukum apa gitu ketika sebuah negara tidak mau menerapkan hukum internasional gitu ya. Oke. Dan ada sisi menarik yang dulu pernah dibahas dan mungkin perlu disampaikan berkaitan dengan ini. Tadi kan cerita ketika Ustadz Fajri ke Jenewa gitu ya, ternyata banyak juga justru scholar muslim, ulama-ulama yang banyak mendukung hukum HAM, padahal mereka menguasai turos yang luar biasa. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana cara untuk memasifkan ide-ide tentang penolakan HAM itu, karena ternyata banyak pertentangannya secara Islam. Demikian Ustadz Fajri. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, jadi di dua pertanyaan yang menarik ya. Pertama adalah ini ya, terus konsekuensinya apa gitu kalau misalnya kita negara umat Islam kayak menolak HAM. Yang pertama, hal yang saya sadari ya, itu begini, kita yang pertama memerangi kita adalah teman-teman muslim sendiri. Saya di UK tidak pernah mengucapkan selamat Natal, nggak ada yang nanya. Saya sampai Indonesia yang pertama ngomel adalah teman-teman muslim. Gitu loh, heran saya. Gitu loh, heran saya. Gitu loh. Terserahlah ulama berbeda pendapat tentang isu ini. Gitu. Cuman itu mungkin urusan lain. Gitu. Jadi memang sudah sedemikian parahnya. Jadi yaitu makanya kita nggak bisa melihat masalah hukum internasional ini sebagai isu satu dimensi ya. Gitu. Jadi ya konsekuensi pertama itu adalah kita akan diserang oleh saudara-saudara kita sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua akan ada konsekuensi yang sifatnya internasional gitu loh. Mulai dari disewot-sewotin antar negara. Kayak Joe Biden, kalau saya nggak salah, mudah-mudahan sih nggak salah menangkap informasi ini ya, gitu. Dia kayak mulai ngancem-ngancemi Nigeria kalau masih keras dengan homoseks, misalnya, gitu. Dan dan mereka akan lebih lanjut menggencar-gencarkan dana itu untuk menggencarkan dana untuk lebih banyak promosi di negara-negara Muslim, sehingga ya yang poin pertama tadi. Ya teman-teman muslim kita sendiri yang akan pertama menyerang kita. Gitu loh. Makanya gitu. Jadi kayak ya orang-orang yang akidahnya akidah bayaran lah gitu. Mulai dari yang akidahnya bayaran sama ada orang-orang yang mungkin niatnya baik, tapi karena mereka taunya itu ya. Gitu loh. Mereka taunya itu. Masalahnya yang sono tuh ya udah menang keren karena Barat gitu, kayaknya wah bule gitu, daripada orang hitam-hitam gini kan kayaknya nggak pinter gitu loh. Kalau bule kan mantap gitu. Dua, dananya mereka banyak dan mereka ngerti dana tuh untuk riset itu penting gitu loh. Wallahu alam ya, saya melihat bukannya kemiskinan nggak penting, miskin nggak penting, cuma kayaknya arah kelihatannya ya arah umat dalam mendanai penelitian ilmiah itu nampaknya agak kurang gitu loh, larinya kepada saintek yang penting juga gitu loh. Cuman isu pemikiran ini orang-orang sekuler lain-lain itu investasinya gede-gedean itu karena mereka tuh ngerti gitu loh pentingnya itu gitu. Jadi yang pertama itu sih. Nanti paling ekstrimnya adalah ya kita bisa
ya negaranya bakalan diambil alih entah dengan cara apa gitu loh. Kalau baca ini buku lama sih, Confession of the Economic Hitman, itu bisa apa namanya ya entah di apa pemerintah itu diambil alih dari dalam atau bahkan pakai cara-cara yang lebih licik atau bahkan sampai perang gitu loh. Itu buku agak lama tuh menarik. Kalau yang belum baca silakan baca Confessions of an Economic Hitman. Itu luar biasa menarik gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah tentang ulama-ulama yang mendukung HAM. Padahal mereka itu menguasai Turat. Kalau saya membacanya ya, dari saya membaca keadaan wallahu a'lam. Pertama, ada mungkin sebagian individu itu yang apa ya, walaupun menguasai Turas tapi tetap aja kayak ternyata dengan dana itu kebeli juga. Ada orang individu-individu yang seperti itu. Saya nggak berani menuduhkan ini kepada ulama-ulama kita ya. Tapi paling tidak ada orang-orang yang menguasai Turat, tapi kan tidak semua orang yang menguasai Turat itu ulama ya, gitu loh. Tapi kemudian akhirnya tergadaikan, gitu loh. Ya logikanya sama, banyak kok orang-orang yang paham banget pidana, ujung-ujungnya korupsi juga, misalnya gitu. Tapi ada yang berikutnya itu adalah gini, mereka niatnya baik, mereka paham Turat, tapi nggak paham HAM. Mereka nggak paham HAM. Saya kasih contoh ya, inti dari HAM itu bukanlah, makanya kenapa saya bilang Islam itu bertentangan sama HAM. Itu adalah karena begini, isu tentang HAM itu bukanlah yang fundamentalnya. Bukan bahwa manusia itu punya hak untuk hidup, hak untuk berekonomi misalnya, kebebasan berekspresi, itu bukan intinya. Itu urusan cabang, gitu loh, furu lah istilahnya. Makanya kalau saya suka bilangnya gini, kalau mengatakan HAM dengan Islam itu sejalan karena sama-sama mengakui untuk hak-hak untuk hidup, perlindungan atas proteksi atas properti dan lain-lain, itu sama aja bilang kambing sama biawak itu sama. Karena kakinya 4 sama, mulutnya 1 sama, matanya 2 sama. Oh, kambing sama biawak sama. Gitu loh. Padahal inti dari HAM ketika dibilang human rights, apa sih maksudnya human rights? Human rights itu prinsipnya adalah manusia itu pokoknya dari sononya terlahir dengan hak yang sudah melekat pada dia sekedar karena dia manusia. Dan itu bukan pemberian siapapun. Makanya ketika dulu di awal-awal HAM itu terkenal, banyak yang terutama dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka yang kemudian mengatakan HAM itu asalnya dari agama kami kok. Langsung pakar-pakar HAM yang lain, yang mainstream, itu kemudian ya kayak alisnya naik sebelah gitu loh. Kalau datangnya dari Tuhan tuh bukan HAM namanya, karena dikasih, gitu loh. Poinnya itu, nah mungkin mereka nggak paham itu, gitu loh. Jadi ibaratnya yang mereka setujui itu adalah HAM yang berbeda dengan HAM yang dipahami oleh mainstream, gitu loh. Dipahami oleh mainstream. Kalau saya melihatnya sih pembacaan saya begitu. Jadi mereka nggak ngeh, gitu loh. Mereka nggak terlalu ngeh, gitu. Atau mungkin kemungkinan ketiga sih, ya karena nggak ngeh, tapi kemudian ada seorang profesor dari Mesir namanya Nisrin Badawi. Beliau nulis banyak ulama-ulama yang mereka itu ya karena merasa inferior, gitu loh. Jadi walaupun mereka ngerti Turatsnya, tapi mereka memahami hukum internasional itu sekedar apa yang dia mau pahami, gitu loh. Jadi dia menerapkan Turats, ilmu Turatsnya itu kepada secara selektif jadinya, gitu loh. Walaupun yang saya kurang suka dengan tulisan Nesrin Badawi itu adalah ya pertama intinya ujung-ujungnya dia bilang ya nggak usah lah pakai Turats lagi, ulama tuh nggak usah lah, itu satu. Dan kedua, dia itu terlalu keras dan kurang adab mengkritik ulama-ulama kita. Yang ditembak itu nggak main-main, langsung Syekh Wahbah Zuhaili sama Syekh Muhammad Abu Zahra, langsung mereka yang ditembak, gitu loh. Nggak ada adabnya nih orang. Jadi ya kira-kira gitu ya Ustaz ya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Oke, terima kasih Mas Fajri. Semoga menjawab ya Ustadz Muhammad tadi yang teman Mas Fajri. Kalau rasanya kurang, nah nanti bisa undang Mas Fajri langsung untuk diskusi gitu ya.
Ini selanjutnya, ya ini Bu Dinar nih, Bu Dinar. Bu Dinar malah mau nanya. Ya silakan Bu Dinar. Lah, Baik, ya ini kan diskusi ya, jadi boleh dong gitu ya. Saya bukan narasumber, jadi ikutan bertanya. Tadi ada siap. Dr. Upi nih yang mau nanya juga, cuma katanya mati lampu nih. Jadi beliau nggak bisa bertanya. Padahal saya pengen juga tahu pendapat beliau. Memang kalau acara KCV ini kita lebih banyak diskusi saja ya, bukan juga. Jadi siapapun bisa bertanya gitu. Termasuk Mas Fajri bisa juga nanya ke saya gitu kalau bisa. Nah ini saya mau tanya nih Mas Fajri gini. Ketika memang ada tren perubahan traktat atau treaty itu jadi ke lawmaking dari yang tadinya antar dua negara gitu ya, tidak bisa setara gitu dan lain-lain. Nah, menurut saya ini ada isu masalahnya yang tidak bisa, yang membutuhkan lawmaking gitu. Contohnya apa? Isu climate change. Mungkin Mas Fajri bilang nggak paham, belum mendalami lingkungan, tapi pasti sudah secara garis besar sudah tahu. Karena kan kalau isu climate change itu dia perbuatannya di negara mana gitu ya, sedangkan efeknya itu bisa semua gitu ya. Artinya dia yang di situ menggunakan emisi ya, emisi karbon misalnya paling besar Amerika negaranya, tetapi nanti yang paling menderita efek gas rumah kaca dan lain-lainnya itu ya, efek CO2-nya itu bisa di negara yang tidak memiliki kemampuan adaptasi mitigasi yang canggih ya, negara-negara miskin seperti Bangladesh, kita Indonesia gitu ya, yang nggak punya pertahanan lah untuk mengatasi efek dari climate change. Nah berarti kan harus ada global governance ya, dalam arti pengaturan global. Di sini ada sesuatu kesepakatan antar negara yang sifatnya lebih tinggi dibanding kepentingan national interest atau business interest gitu. Saya sih cuma pengen tanya, kira-kira skema dari global governance itu harus bagaimana bentuknya gitu kan. Selama ini kan memang sudah ada perjanjian-perjanjian seperti Paris Agreement, Kyoto Protocol gitu ya, dan lain-lain. Ini sebenarnya yang ideal dalam kalau Mbak Mas Fajri misalnya sebagai Muslim gitu, dengan kerangka berpikir seorang Muslim, itu kita bisa memberikan sumbangsih apa sih gitu ya terkait, dan international law ya, Islamic international law itu akan seperti apa, kita berandai-andai gitu akan seperti apa saran kita sebagai negara Muslim yang benar-benar paham terkait isu ini dan concern gitu. Itu Mas Fajri kira-kira. Oke, langsung saja Mas Fajri. Ya, oke. Ya, jadi intinya begini. Saya melihat bahwa makanya kita tidak bisa melakukan overgeneralisasi gitu terhadap semua isu. Ada isu-isu yang memang dia berdampak ideologis dan itu harus sangat selektif gitu loh. Nah, karena dia berpotensi berbahaya. Contohnya adalah rezim HAM gitu. Tapi di sisi lain ada rezim-rezim, dan yang biasanya saya contohkan ya, itu antara lain adalah WTO. Rezim yang semodel WTO. Walaupun ya kalau detailnya WTO mungkin ada banyak yang bisa diperdebatkan ya gitu. Tapi intinya rezim-rezim perdagangan yang sifatnya internasional itu mungkin ada baiknya juga gitu loh, diatur dengan lebih baik supaya koordinasi lebih efektif. Walaupun nanti perdebatannya adalah apakah forum-forum seperti ini malah menjadi forum penindasan sebagaimana fenomena green room di WTO dulu gitu loh. Misalnya di mana negara-negara yang berkembang itu biasanya agak diintimidasi lah oleh negara-negara yang lebih maju untuk kepentingannya. Biasalah isu-isu masalah neokolonialisme dan lain-lain gitu. Nah, tentang climate change ini mungkin salah satu contoh isu yang dari sependek yang saya tahu itu adalah yang memang bagus untuk dijadikan global governance karena dia mengatur isu yang sangat-sangat maslahat dan Islam nggak bertentangan. Saya kasih satu bukti ya bahwa betapa isu climate change ini sangat penting dan harusnya semua umat Islam itu mendukung ya. Tahu ini Sheikh Osama bin Laden, Al-Qaeda. Dia tuh sampai tahu nggak sih? Jadi kan ada perjanjian tentang climate change, itu Kyoto Protocol.
Nah, yang terkenal di Kyoto Protocol itu adalah Amerika dan Cina yang mereka nolak tanda tangan, padahal mereka tuh kontributor emisi karbon yang paling tinggi. Padahal emisi karbon itulah yang diatur di Kyoto Protocol itu. Ibaratnya yang bikin masalah dia, tapi yang nggak ikut penyelesaiannya kok dia juga. Tiba-tiba Osama bin Laden, ini random banget gitu loh, random banget Osama bin Laden. Dia bikin statement, dia menyelamati dong orang-orang yang negara-negara yang meratifikasi Kyoto Protocol, dan dia menyalahkan Amerika Serikat kenapa dia tidak ikutan Kyoto Protocol. Gitu. Ini saya bukannya mendukung Osama bin Laden ya, cuman ibaratnya kalau Osama bin Laden aja pro sama hukum internasional yang mengatur climate change, ya ini menunjukkan betapa seriusnya isu ini gitu. Nah makanya jadi kayak perlu ada kajian serius kalau menurut saya terhadap masing-masing sub bidang di hukum internasional gitu loh, tentang bagaimana climate change itu. Nah jadinya ini mungkin mudah-mudahan Bu Dinar nanti bisa ada kontribusi juga di sana, karena biasanya kita tuh ngekor aja kerjaan, umat Islam tuh ngekor. Jadi hukum internasional bikin apa, lalu kita ikut kok, soalnya kita juga oke. Gitu. Ya nggak salah sih, cuman malu nggak sih? Gitu loh. Padahal ya makanya di buku saya ini, di halaman depan, itu saya kasih ayat 1, yaitu yang ini, kuntum khaira ummatin wa ukhrijat linnas. Gitu loh. Ini kita ini umat yang terbaik, dan kita lah yang jadi percontohan bagi yang lain. Gitu. Terus sekarang jadi ngekor gitu. Makanya mana kontribusi Islam? Nah, makanya kalau dalam bidang hukum perang, dalam satu bab di tesis saya, dan yang sudah terbit juga di sebuah antologi tahun lalu, itu saya menunjukkan bahwa dalam hukum perang, perlindungan terhadap lingkungan, hukum Islam itu bukan hanya jauh lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan, tapi standar kita lebih tinggi. Gitu loh, daripada hukum internasional dalam perlindungan lingkungan. Cuman masalahnya kita tuh fikihnya masih belum rinci aja. Tapi prinsipnya ada di situ. Jadi itu, bukan menurut saya bukan hanya kita boleh berpartisipasi dalam suatu global governance, harusnya kita mimpin. Gitu. Tapi kalau negaranya nggak bisa mimpin, ya minimal akademisnya dulu lah. Itulah kita buat apa gitu kan. Ya mungkin gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya. Oke. Gimana Bu Dinar? Cukup atau yes? Cukup. Mungkin perlu diskusi lanjutan gitu ya. Iya. Terima kasih Mbak Aisyah. Kita masih ada waktu sampai sekitar 10 menit lagi. Ini masih ada 2 pertanyaan. Untuk Mas Fajri ini salah satunya disampaikan secara privat nih ke saya. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dari Ustadz Nur Fajri untuk Dr. Fajri. Pertanyaannya, siapa sajakah Western scholars yang bisa jadi rujukan soal HAM dan Islam? Apakah termasuk Masud di antaranya? Terus ini gimana? Pertanyaannya. Langsung saya jawab bagaimana nih? Ya sudah, satu-satu dulu saja. Oke. Gimana ya? Saya kok sejauh ini entah karena lagi lupa apa enggak ya, cuma saya belum ketemu kalau yang dari barat yang saya suka sementara ini. Prof. Masud Badarin, ya dia ada bagian-bagian yang menarik lah untuk dibahas, misalnya buku beliau tentang Islam dan Human Rights, itu dia paling tidak menunjukkan titik-titik tengkarnya. Gitu loh. Dia membantu menunjukkan titik tengkarnya secara praktisnya. Walaupun nggak nyampe secara worldview-nya. Tapi ya lumayan lah buat modal. Nah, yang saya keberatan dengan beliau adalah cara beliau menyelesaikan kalau ada pertentangan. Gitu loh. Misalnya beliau mengatakan, kan kadang-kadang pertentangan antara HAM dan Islam tuh gara-gara khilafiyah tuh antara ulama. Gitu loh. Jadi pendapat ulama satu itu sejalan dengan HAM, pendapat yang kedua tidak sejalan. Ya udah kita pilih pendapat mana yang lebih cocok sama HAM. Saya sih mikirnya itu metode siapa tuh kayak begitu, enak aja gitu. Makanya saya mengkritik beliau itu di salah satu artikel saya tahun 2019 tuh, yang bareng sama pembimbing S3 saya gitu. Tapi itu sih saya kok untuk yang barat masih belum kepikiran siapa gitu, masih belum kepikiran. Nanti kalau misalnya ada ntar saya jawab ini kalau ada yang ingat gitu.
Jadi mungkin itu. Yang lanjutnya Aisyah. Ya, begitu ya Ustadz Fajri. Ini selanjutnya ada pertanyaan sepertinya dari muridnya Mas Fajri ini, Denny Saputra. Pertanyaannya adalah apakah konsep HAM yang dibalut dengan universalitas semu berkaitan dengan akar pemikiran peradaban Barat yang menolak metafisika? Kemudian yang kedua, ini katanya nitip sedikit jawab soal jus cogens atau soal jus cogens. Saya ingatku di kuliah bareng Mas Fajri sederhananya dan agak leluconnya jus cogens ini dianggap hukum Tuhan yang tapi kadang nggak jelas juga. Atau mungkin Mas Fajri punya penjelasan lebih soal jus cogens ini. Sebenarnya saya juga ingin tahu sih Mas. Jadi tidak hanya audiens ini. Ya, Mas Fajri. Oke. Ya ini Denny kemarin ngulang kuliah hukum internasional sama saya. Saya nggak tahu deh, akhirnya nilaimu naik nggak sama saya. Untuk penjelasannya dia yang sederhana, yaitu ya bisa dibilang betul lah itu penjelasan dia. Ya saya kasih nilai full lah untuk itu. Tapi untuk rincinya ntar ya lihat bukunya aja deh, karena biasa kita menjelaskan jus cogens di kelas untuk orang yang berlatar belakang hukum internasional, untuk kuliah hukum internasional aja ya, itu bisa satu pertemuan sendiri gitu loh untuk menjelaskan jus cogens itu. Cuma sederhananya itu tadi, norma yang dianggap paling tinggi dalam hukum internasional, yang mana kalau ada norma lain yang bertentangan dengan dia, maka akan batal demi hukum kalau bertentangan sama jus cogens. Sederhananya begitu. Gitu. Tapi mungkin itu masih samar sekali. Gitu. Nah, tentang pertanyaan yang pertama, apakah dia itu banyak ada akar dari empirisme tadi katanya ya, gitu. Ya dalam banyak hal ya saya melihat begitu sih. HAM dari sononya itu memang sekuler, gitu. HAM itu memang karakternya dia adalah sekuler. Makanya siapa ya namanya ya? Ada artikel yang bagus yang dia tuh mengatakan the problem of secularism with human rights. Jadi dia itu, siapa lagi namanya ya? Michael Freeman, Profesor Michael Freeman. Dia nulis di Human Rights Quarterly, itu salah satu jurnal HAM yang paling top. Intinya dia menjelaskan bahwa ya karena memang HAM itu berakar dari pemikiran yang sekuler dan empiris, dia pastilah akan bertentangan dengan HAM-HAM yang unsur metafisikanya kuat, antara lain Islam, gitu loh. Pastilah. Jadi intinya dia mengatakan ya dialognya harus lebih baik, gitu loh. Nah tapi gimananya ya gitu. Jadi iya, itu akar sekulernya sangat kuat, penafian terhadap metafisiknya sangat kuat. Itu sih. Oke. Gitu ya Mas Denny ya. Alhamdulillah katanya nilainya naik katanya. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Ini satu lagi Mas Fajri dari Saudara Muhammad Guntur Hamonangan Nasution. Pertanyaannya, untuk penolakan atas konsep HAM, apakah termasuk HAM yang tercantum di konstitusi? Terus lalu apakah HAM bisa dikontekstualisasi? Oh ya, ini saya lihat di chat nih. Oke. Jadi gini, ini pertanyaannya apa ya? Sebenarnya lebih enak kalau saya bisa berdiskusi lebih lanjut untuk mengklarifikasi maksud pertanyaannya itu apa, gitu. Nah tapi ya mungkin karena keterbatasan waktu, saya asumsikan maknanya adalah kan di UUD 45 kan ada HAM kan ya, gitu di sana. Nah kita perlu menolak itu apa enggak, gitu. Nah masalahnya kita punya satu entry point yang menarik, itu gini, HAM yang dikenal di Indonesia secara fundamental itu debatable ya, bisa ditafsirkan dengan berbeda dengan Barat. Karena definisi hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu aja udah menyimpangi HAM umum, gitu loh. Ya, jadi intinya kita secara pondasi punya bahan untuk mungkin menerima, mungkin menolak.
Nah, menerima dan menolak tergantung apa? Yaitu tergantung penafsiran. Nah, sekarang dalam perdebatan di hukum Indonesia, baik dari kalangan akademisi maupun di pengadilan, Mahkamah Konstitusi, ya akan ada perdebatan tentang narasi HAM siapa yang dipakai. Gitu loh. Narasi HAM yang menurut siapa. Gitu. Jadi konstitusinya ya kalau saya katakan kita nggak bisa menerima atau menolak secara mutlak. Tergantung tafsiran siapa yang akan dipakai. Yang jelas saya melihat ada peluang bahwa tafsiran yang sesuai dengan Islam itu bisa aja dibuat. Dan kalau tafsiran itu yang dibuat, ya kita bisa terima. Jadi mungkin begitu. Lalu apakah HAM bisa dikontekstualisasi? Kontekstualisasi ini, ya makanya lagi-lagi ini mungkin kalau andai kan bisa diskusi lebih lanjut ya. Cuma asumsi saya gini, dari dulu ada sebuah perdebatan. Apakah HAM itu seragam di seluruh dunia? Atau di tempat-tempat berbeda bisa dilakukan penafsiran yang berbeda. Perdebatannya panjang sekali, sangat panjang, dan biasanya mayoritas pakar HAM itu mengatakan begini, universal dalam sebagian hal, dan bisa dikontekskan dalam sebagian hal yang lain. Gitu loh. Nah, jadi ibaratnya sebagiannya universal, sebagiannya relatif. Nah, pertanyaannya yang orang sering berdebat itu batasnya di mana? Gitu. Jadi mereka berbeda pendapat dalam menentukan di mana batasnya. Gitu. Di mana batasnya. Itu aja sih. Itu kalau dari perspektif HAM. Itu kalau dari perspektif HAM-nya HAM Barat ya. Kalau dari perspektif Indonesia ya kita selalu mengkontekstualisasi. Gitu loh, selalu mengkontekstualisasi. Gitu loh. Pastinya begitu. Nah, pertanyaannya adalah konteks siapa yang dipakai. Nah, itu tergantung kasusnya, tergantung orangnya. Makanya perdebatan wacananya masih sangat keras. Gitu loh. Makanya misalnya dalam konteks CGS ya, tentang hak perempuan. Nggak ada yang menafikan bahwa perempuan itu punya hak. Tapi apa haknya? Dan bagaimana relasinya dengan laki-laki? Nah, itu yang akhirnya banyak berdebat. Misalnya. Jadi kira-kira begitu ya. Kontekstualisasi bisa, tapi sejauh mana itu yang mungkin debatable. Jadi kira-kira begitu. Mungkin itu Aisyah. Ya, terima kasih Mas Fajri. Mungkin Mas Guntur setelah ini kalau ada yang ingin didiskusikan bisa lebih lanjut. Ini ada waktu 3 menit lagi, ada satu pertanyaan sebenarnya. Boleh ya Mas Fajri, satu lagi. Ini terakhir. Okay. Ya, okay. Apakah mazhab Syiah punya pengaturan hukum internasional sendiri? Pertama, mayoritas kajian saya itu adalah tentang menggunakan perspektif mazhab-mazhabnya Ahlus Sunnah ya. Jadi kalau mazhab Syiah saya terus terang pribadi belum pernah mengkaji. Tapi kebetulan saya ada proyek bareng sama ada profesor dari US namanya Prof Muhammad Ja'far Mahalati ya. Itu Syiah. Dan dia penulis pakar etika Syiah. Nah, dia pernah nulis buku judulnya adalah Hukum Perang dalam Teologi dalam Fikihnya Syiah. Gitu. Nah, berarti asumsi saya ya karena bahasan fikih jihad itu sendiri, fikih perang, itu kan masuk dalam bahasan syiar ya. Gitu loh. Ya, jadi paling tidak dan dia dulu mendominasi by the way. Dia dulu mendominasi. Dan ya berarti asumsi saya ya mereka pasti punya fikihnya sendiri di dalam mazhab mereka. Gitu. Jadi kira-kira gitu ya. Cuman saya belum pernah dan tidak berencana untuk mengkaji kalangan Syiah lebih dalam. Oke, baik. Terima kasih Mas Fajri. Terima kasih untuk seluruh audiens, khususnya para penanya. Mungkin kalau ada yang ingin lebih tahu lagi tentang paparan dari Mas Fajri, ya salah satu sarannya adalah jangan lupa untuk segera beli bukunya. Mungkin karena untuk efektivitas waktu juga, saya minta kepada Mas Fajri 5 menit lah ya maksimal untuk closing statement, Mas Fajri. Oke, terima kasih. Ini maaf nih soalnya kalau Jogja nih udah azan duluan soalnya. Ya, jadi pesan saya begini. Dalam banyak hal, hukum internasional itu
kelihatannya jauh banget gitu loh bagi kita. Makanya salah satu kritik buat kami pengajar hukum internasional adalah hukum internasional tuh kayak nggak napak tanah gitu loh. Dia nggak napak tanah gitu loh, karena kayak nggak terlalu orang bisa relate gitu. Hanya saja ternyata dampaknya itu banyak sekali. Dampaknya banyak kepada kita sebagai muslim yang bisa positif, bisa negatif. Tapi kalau nggak kenal tuh susah gitu. Kalau nggak kenal tuh susah. Makanya ada pentingnya untuk ya mungkin mendedikasikan sebagian waktunya lah untuk paling nggak mempelajari isu ini, terutama buat teman-teman yang memang aktif dalam dakwah, supaya tahu gitu loh lawan dakwahnya seperti apa. Karena syubhat yang dibawa oleh hukum internasional itu ya banyak, tapi manfaat juga ada banyak gitu. Jadilah ya mudah-mudahan kalau misalnya berkenan untuk beli buku ini, by the way saya tidak menikmati sedikit pun profit ya, 100% profit kayak Yayasan Bentala. Jadi beli buku supportnya kalian mensupport Bentala gitu. Ya dengan buku itu mudah-mudahan paling nggak jadi pegangan dasar lah supaya nggak terlalu asing gitu. Dan ya kalau misalnya ada apa-apa, ada masukan atau apa, ya saya gampang dihubungi entah lewat sosmed, saya di Twitter, Facebook, Instagram ada gitu, email, blog itu silakan gitu, karena ini permulaan dialog insya Allah. Jadi mungkin itu aja, Aisyah. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, jazakallah Mas Fajri, diskusi yang menarik. Selanjutnya kita minta ke Bu Dinar untuk closing statement-nya. Mungkin Bu Dinar juga ingin menyampaikan agenda. Terima kasih Mbak Aisyah. Wah, nggak nyiapin closing statement ya, kirain udah selesai. Sama, saya juga nggak nyiapin, Bu. Tapi gini, artinya kita tidak berhenti diskusi sampai sini saja gitu ya. Insya Allah tadi yang seperti Mas Fajri bilang, ini hukum internasional ini sangat dekat dengan kita. Itu yang kadang orang pikir itu mengawang-awang, menginjak. Bubi saya juga baru dalam kajian tobatnya itu baru ya setelah belajar gender gitu ya. Itu baru saya paham semua itu ternyata keluarga kita itu udah diikat gitu ya oleh tadi yang namanya global governance gitu ya. Yang hukum bagaimana relasi perempuan itu ditentukan oleh mereka. Nah, dari situ kita nggak bisa lagi cuek gitu ya dengan isu-isu seperti ini. Artinya kita harus paham relasinya, paling nggak kita paham menempatkan hukum internasional di mana, dan juga jangan sampai seperti kemarin ketika ada ini memang banyak yang salah dengan hukum internasional ketika ada kasus politik di Indonesia, kita ke mahkamah internasional gitu, itu kan sesuatu yang lucu gitu karena banyak juga yang bicara seperti ini orang ahli hukum gitu ya, padahal nanti ini kaitannya tidak ke situ gitu ya, terkait politik dalam negeri. Nah, untuk itu kita mungkin harus lebih banyak juga nanti mengadakan diskusi seperti ini. Terima kasih Mas Fajri atas nama The Center for Gender Study. Mudah-mudahan nanti Bentala dari percikan-percikan ini bisa menghadirkan pembedah yang memang punya kepakaran di international relation ya, di HI ataupun hukum ya. Insya Allah ini akan lebih menarik. Itu saja dari saya, Mbak Aisyah, Mas Fajri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, benar closing statement yang menarik dan diskusi yang juga sangat menarik. Nah, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman partisipan di kajian sore hari ini yang berminat untuk pesan bukunya. Tadi saya sudah menuliskan kontaknya. Kemudian yang minat juga untuk terbitkan buku bisa juga di Bentala gitu ya. Yang ingin diskusi lebih mendalam lagi bisa juga hubungi Mas Fajri, mungkin di komunitas atau di kampus masing-masing. Kalau butuh moderator, saya juga bersedia untuk jadi moderator lagi. Saya sebagai moderator dari awal sampai akhir, kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas antusiasnya. Semoga diskusi ini menjadi berkah dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib di wilayah masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Jangan lupa juga untuk update kegiatan CGS di Instagram, kemudian di Twitter dan Facebook akan ada upcoming COVID-3. Jadi jangan lupa untuk mendaftar dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.